Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Kitab Henokh merupakan salah satu kitab yang kontroversial, terutama di kalangan umat manusia yang beragama samawi. Di antara mereka ada yang melihat kitab Henokh sebagai sejarah, ada pula yang melihatnya sebagai kitab bidat dan sesat, namun ada pula yang melihatnya sebagai bagian dari kitab suci. Kitab Henokh merupakan suatu karya keagamaan Yahudi kuno yang dianggap berasal dari Henokh. Henokh merupakan keturunan ketujuh dari Nabi Adam. Penjelasan tersebut terdapat dalam kitab Yudas 1 ayat 14-15. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Pada usia 65 tahun Henokh memperanakan Metusalah. Ia juga memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Namun saat berusia 365 tahun, Henokh diangkat ke langit oleh Allah. Henokh diangkat karena keimanannya kepada Allah agar ia tidak mengalami kematian. Ia diangkat setelah bersaksi bahwa ia berkenan kepada Allah. Dalam agama Islam, Henokh dikatakan sebagai Nabi Idris. Hal ini berdasarkan hadis yang menceritakan tentang pengangkatan Nabi Idris. Selain itu, hadis tentang Nabi Idris yang berteman dengan malaikat juga serupa dengan penjelasan tentang Henokh dalam Alkitab. Sebelum Henokh diangkat oleh Allah, dikatakan bahwa Henokh menulis semua yang diketahuinya ke dalam fragmen-fragmen. Dilihat dari asal-usul penulisannya, para akademisi modern memperkirakan kitab Henokh ditulis dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Bagian tertua dari kitab Henokh, terutama kitab para penjaga, diperkirakan berasal dari tahun 300 sebelum Masehi sampai dengan 200 sebelum Masehi. Adapun bagian terbaru yaitu kitab perumpamaan, kemungkinan berasal dari tahun 100 sebelum Masehi. Manuskrip kitab Henokh ditemukan dalam beberapa bahasa berbeda yaitu bahasa Etiopik atau Gies, bahasa Aramaik, bahasa Yunani, dan bahasa Latin. Meskipun ada beberapa kalangan di Ethiopia yang secara tradisi meyakini bahasa asli kitab Henokh adalah bahasa Gies, namun para akademisi modern cenderung menyatakan bahwa kitab Henokh berasal dari bahasa Ibrani atau Aramaik. Setelah kitab Henokh diterjemahkan, pemberian judul kemudian dilakukan pertama kali oleh R.H. Charles dalam edisi terakhir versi terjemahan bahasa Inggris pada tahun 1917. Kitab Henokh terdiri dari 5 bagian utama yang sangat berbeda, yaitu kitab para penjaga, kitab perumpamaan Henokh, kitab astronomis, kitab penglihatan mimpi, dan surat Henokh. Sebagian besar sarjana Alkitab modern mempercayai bahwa 5 bagian ini aslinya merupakan tulisan-tulisan terpisah dengan tanggal penulisan yang berbeda-beda, yang akhirnya dijadikan satu, yang sekarang ini kita kenal sebagai kitab 1 Henokh. Dalam kitab Henokh menceritakan tentang kejatuhan para malaikat penjaga yang ditugaskan untuk menjaga dan mengawasi manusia. Manusia pertama ciptaan Tuhan kemudian ditempatkan di bumi dan diawasi oleh malaikat. Sebagian orang kemudian beranggapan bahwa manusia dikurung di bumi oleh Tuhan, seperti manusia mengurung artificial intelligence atau AI dalam suatu program. Layaknya AI, manusia diberi kebebasan namun tidak boleh melampaui batas, maka Tuhan memerintahkan para malaikatnya untuk mengawasi. Namun ternyata, dalam kitab Henokh dikatakan bahwa para malaikat yang ditugaskan untuk menjaga manusia malah tergoda oleh kecantikan manusia. Semiazda dan 200 malaikat penjaga kemudian mengikat diri mereka dengan kutukan. Tiap 10 malaikat memiliki seorang pemimpin sebagai perwakilan. Setelah bersumpah, para malaikat kemudian memilih beberapa manusia untuk dijadikan istri. Saat berhubungan dengan manusia, para malaikat itu mengajarkan pengetahuan yang mereka ketahui. Disebutkan dalam kitab Henokh bahwa Azazil mengajari manusia membuat pedang, pisau, perisai, dan baju zirah
serta memperkenalkan logam-logam di bumi, lalu mengajari mereka cara mengolahnya, seperti membuat gelang dan ornamen, cara menggunakan antimoni, cara mempercantik alis mata, dan memperkenalkan segala jenis batu-batu berharga. Semyaza mengajarkan semua ilmu sihir dan cara memotong akar-akaran. Armaros mengajarkan cara melepaskan mantra sihir. Barakel mengajarkan astrologi. Kokabel mengajarkan rasi-rasi bintang. Ezekiel mengajarkan pengetahuan tentang alam. Arakil mengajarkan tanda-tanda bumi. Samsiel mengajarkan tanda-tanda matahari. Dan Sariel mengajarkan perjalanan bulan. Para malaikat yang tergoda mulai melakukan perzinahan dengan manusia hingga manusia itu hamil. Dari hubungan antara malaikat dan manusia, lahirlah anak yang disebut dengan Nephilim. Nephilim digambarkan sebagai raksasa yang menjarah dan memakan manusia. Manusia yang tewas karena kekejaman para raksasa, kemudian menangis sehingga tangisannya terdengar hingga ke surga. Malaikat Michael, Uriel, Raphael, dan Gabriel melihat ke bumi dari surga dan menyaksikan banyak pertumbuhan darah dan perbuatan tanpa hukum di bumi. Para umat manusia mengajukan keluhan atas kejahatan yang terjadi di bumi karena ajaran Azazil. Mendengar ratapan manusia, Tuhan lalu mengirimkan malaikat Uriel untuk menemui Nabi Nuh dan mengatakan bahwa akhir sudah mendekat. Seluruh bumi akan dihancurkan dan sebuah air bah akan datang kepada seluruh bumi, sehingga akan menghancurkan semua yang ada di atasnya. Tuhan juga mengatakan kepada Raphael untuk mengikat kaki dan tangan Azazil, serta melemparkannya ke dalam kegelapan. Azazil ditempatkan di atas batu yang besar dan tajam, dalam sebuah lubang di padang pasir yang bernama Dudael. Di tempat itu Azazil ditutupi wajahnya hingga ia tidak dapat melihat cahaya. Saat hari penghakiman tiba, Azazil akan dilemparkan ke dalam api neraka. Bumi yang telah dikotori oleh malaikat, kemudian dibersihkan dengan air bah pada masa Nabi Nuh. Semua dosa umat manusia saat itu kemudian dibebankan kepada Azazil, karena Azazilah yang mengajarkan kejahatan kepada mereka. Malaikat Semyaza dan para malaikat penjaga yang merendahkan dirinya kemudian diikat oleh malaikat Michael. Mereka diikat erat-erat dalam relung-relung dunia hingga hari penghakiman abadi diselesaikan. Mereka juga dituntun ke jurang api. Mereka kemudian disiksa dan dipenjara selamanya. Gabriel kemudian diperintahkan untuk memusnahkan Nephilim, orang-orang jahat, dan anak-anak hasil perzinahan. Sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang benar, yang kemudian melahirkan beribu-ribu anak setelah air bah tersebut. Saat Henokh diajak berkeliling surga, ia juga pergi ke tempat para malaikat penjaga yang jatuh. Azazil dan malaikat penjaga kemudian meminta Henokh untuk menjembatani mereka dengan Tuhan atas nama mereka. Namun ketika Henokh mencoba melakukannya, Tuhan hanya menolak mereka dan mengirim Henokh kembali menemui malaikat penjaga. Tuhan memerintahkan Henokh untuk menemui malaikat penjaga dan mengatakan bahwa kamu harusnya memohon untuk manusia, bukan manusia yang memohon untuk kamu. Kitab Henokh yang menulis kejadian tentang hubungan manusia dan malaikat inilah yang kemudian menimbulkan kontroversi. Karena dalam agama Samawi dikatakan bahwa malaikat tidak memiliki nafsu, maka kisah tentang malaikat yang memiliki anak dari manusia bertentangan dengan keyakinan tersebut. Kitab Henokh dikatakan sebagai karya pseudepigrafa atau tulisan yang biasanya memakai nama orang terkenal untuk dijadikan nama penulis kitab. Sehingga para ahli percaya bahwa kitab Henokh tidak berisi tulisan tentang Henokh sendiri. Kitab Henokh pernah dikenal oleh kalangan Kristen awal dan memasukkannya sebagai kanon, namun kemudian dikeluarkan dari kanon pada sekitar abad keempat. Ketika konsili Laodikia, otoritas gereja Roma kemudian mengibliskan kitab Henokh dengan menyatakannya sebagai bidat, sesat, dan menyebabkan musnahnya kitab Henokh dari peredaran hingga permulaan abad ke-17. Sebagian besar denominasi gereja Kristen maupun tradisi menganggap kitab Henokh memang memiliki hubungan historis maupun teologis dengan kekristenan. Tetapi secara umum mereka menganggap kitab Henokh sebagai kitab non-kanonik dan tidak diinspirasi. Namun kitab Henokh tetap dianggap kanonik oleh Gereja Ortodok Tawahedo Ethiopia dan Gereja Ortodok Tawahedo Eritrea. Sehingga saat pemusnahan kitab Henokh, gereja di Ethiopia tetap menyimpannya. Keyakinan dalam tradisi Gereja Ortodoks Ethiopia yang memandang satu Henokh sebagai suatu dokumen yang terilhami adalah bahwa teks Ethiopia tersebut adalah yang asli, ditulis oleh Henokh sendiri. Mereka meyakini bahwa kalimat pembuka dari Henokh merupakan kalimat pertama dan tertua yang tertulis dalam bahasa manusia manapun. Pada tahun 1773, penjelajah Skotlandia yang bernama James Bruce
kemudian menemukan naskah kitab Henokh di dalam biara Ethiopia. Setelah 6 tahun di Abyssinia, Bruce kemudian kembali ke Eropa dengan membawa 3 salinan dari kitab Henokh berbahasa Gies. Salinan pertama ia sumbangkan ke perpustakaan Bodleian. Salinan kedua ia persembahkan kepada Raja Prancis, yaitu Louis XV, yang kemudian disimpan di perpustakaan kerajaan Prancis, dan yang ketiga disimpan oleh Bruce sendiri. Namun setelah Bruce meninggal, kitab salinan itu kemudian disimpan di perpustakaan Bodleian. Kitab salinan yang dibawa oleh Bruce masih belum digunakan setidaknya hingga abad ke-19. Sylvestre de Sacy dalam Notice sur le Livre de Henokh kemudian memasukkan cuplikan-cuplikan dari kitab-kitab tersebut bersama dengan terjemahan-terjemahan berbahasa Latin. Terjemahan bahasa Latin tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman pada tahun 1801. Terjemahan pertama dari manuskrip Bodleian atau Ethiopic lalu dipublikasikan pada tahun 1821 oleh Richard Lawrence dan diberi judul Kitab Henokh, Sang Nabi, sebuah produk apokrif yang dikira telah lenyap selama berabad-abad, namun ditemukan kembali menjelang akhir abad lalu di Abyssinia. Kini untuk pertama kalinya diterjemahkan dari sebuah manuskrip Ethiopia di perpustakaan Bodleian, Oxford, tahun 1821. Terjemahan tersebut kemudian direvisi pada tahun 1833, 1838, dan 1842. Pada tahun 1948, sebelah fragmen kitab Henokh berbahasa Aramaik kemudian ditemukan di Gua 4 Qumran dan berada di bawah pemeliharaan otoritas purbakala Israel. Fragmen kitab Henokh yang ditemukan di sekitar Gua Qumran lebih dikenal sebagai Dead Sea Scroll atau gulungan laut mati. Selain fragmen kitab Henokh, ditemukan juga beberapa fragmen Yunani dan Latin lainnya. Fragmen-fragmen yang ditemukan di Gua Qumran lalu diterjemahkan dan dibahas oleh Joseph Milik dan Matthew Black dalam kitab-kitab Henokh. Pada tahun 1976, Joseph Milik lalu mempublikasikan hasil penanggalan paleografis fragmen-fragmen kitab Henokh yang ditemukan di Qumran membuat suatu terobosan. Menurut Joseph Milik yang mempelajari gulungan-gulungan naskah asli tersebut selama bertahun-tahun, fragmen-fragmen tua kitab para penjaga bertahun sekitar 200-150 sebelum Masehi. Karena kitab para penjaga memperlihatkan bukti adanya beberapa tahap penyusunan. Sekitar tahun 1978, edisi baru teks Ethiopia lalu dikoreksi oleh Michael Knipp dengan terjemahan bahasa Inggris. Sementara penjelasan kitab Henokh yang baru dimulai muncul pada tahun 1985 oleh Matthew Black. Karena perkembangan ketertarikan pada kitab Henokh memunculkan sejumlah terjemahan-terjemahan lainnya. Pada tahun 2001, George Nickelsburg mempublikasikan edisi pertama penjelasan luas kitab 1 Henokh dalam seri Hermenia. Sejak tahun 2000, seminar-seminar kitab Henokh mulai diadakan untuk membahas literatur Henokh dan telah menjadi pusat perdebatan mengenai hipotesa bahwa literatur kitab Henokh memperlihatkan keberadaan tradisi otonomi non-mosaik yang berbeda dari Yudaisme, bait suci kedua. Dalam kitab Henokh tidak hanya berisi tentang kisah malaikat yang jatuh karena tergoda oleh manusia dan sejarah umat manusia pada masa sebelum banjir besar, namun juga penghukuman dan pemusnahan bumi oleh air bah. Kitab Henokh secara literal juga berisi ribuan ayat-ayat referensi Alkitab dari nubuat-nubuat Henokh untuk peristiwa-peristiwa di akhir zaman, seperti masa kesusahan, kedatangan Mesias yang kedua kalinya, kebangkitan orang mati, pemerintahan kerajaan Mesias di bumi, penghakiman terakhir. Bahkan dalam pembukaan tulisannya, Henokh mengatakan, "Dari para malaikat aku mendengar segala sesuatu, dan aku tahu apa yang aku lihat, tetapi bukan bagi generasiku, yaitu generasi Henokh, tapi bagi generasi yang akan datang, yaitu generasi akhir zaman." Itulah sekelumit kisah tentang pembahasan kitab yang penuh kontroversial, yaitu kitab Henokh. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.